Baiklah, kita lanjutkan ya untuk kuliah keduanya ya, elektronika optik ya. Jadi kita kemarin sudah bahas cahaya sebagai sinar ya, jadi dia hanya bisa bergerak lurus ya. Nah, tapi ada sebuah percobaan ya yang menunjukkan bahwa cahaya itu seperti gelombang ya. Jadi kuliah kedua ini kita bahas cahaya sebagai gelombang ya. Jadi percobaan itu namanya percobaan Young. Percobaan Young ya. Jadi Young itu nama orang ya. Jadi ini dilakukan. Jadi ada dilakukan di dalam sebuah setup sedemikian rupa. Ini punya dua lubang ya. Jadi ini adalah slit ya, slit atau dua bukaan kecil ya, dua bukaan kecil ya. Terus ini bukaannya, terus di sini digelapin ya, digelap. Jadi dua bukaan ini terus disinari dengan cahaya ya, dari cahaya. Terus di sini ditaruh layar ya, seperti itu. Jadi lebarnya ini dibuat kecil sekali ya. Tentunya kalau cahaya itu bergerak lurus seperti sinar, kita akan mendapatkan bayangannya dua di sini ya. Jadi seperti biasa ya, ada seperti pembentukan bayangan biasa ya. Tapi percobaan yang ini menunjukkan di sini nanti bayangannya malah di sini terang ya. Ini terang ya. Ini gelap lagi, terus terang lagi. Gelap lagi, terang lagi. Ya, jadi gelap terang seperti ini profilnya ya, dan seterusnya ya. Jadi ini tidak bisa dijelaskan dari segi sinar ya. Jadi kalau karena sinar dia hanya ada bukaan dua, jadi ini banyak ya, lebih dari dua ya. Jadi terangnya lebih dari dua. Oke. Jadi di sini kamu bisa bayangkan dengan pakai gelombang ya. Kalau kita bayangkan di sini ada sumber gelombang ya. Gelombang itu seperti yang di permukaan air ya. Jadi di sini juga ada sumber gelombang yang lain ya. Jadi gelombang itu berinterferensi namanya ya. Jadi mereka sering berinteraksi lah ya, berinterferensi. Nanti yang kalau gelombangnya tinggi sama yang tinggi bergabung nanti akan membentuk terang. Tapi kalau yang tinggi sama yang rendah bergabung nanti namanya yang tinggi ya, sama yang tinggi nanti hasilnya seperti itu. Jadi ini menghasilkan terang. Tapi kalau gelombangnya yang satu tinggi, yang dari sini ya, yang dari sini rendah, nanti hasilnya adalah gelap ya. Jadi ini gelap, jadi ini terang ya. Jadi ini bukti pertama bahwa cahaya itu adalah gelombang ya. Jadi sekarang kita akan sedikit bahas matematik dari gelombang bergerak. Ya. Jadi gelombang bergerak itu solusinya ya, solusi dasar yang satu dimensi itu kita bisa tulis seperti ini. Ini kita bilang gelombang bergerak ya. Oke. Jadi kita punya sebuah gelombang amplitudenya A gitu ya. Jadi ini fungsi Z sama T. Dia bergerak ya. Jadi kita bisa tulis ini amplitude yang paling besar, ya, amplitudenya ya. Kali cos atau sin juga bisa ya. Omega T minus K kali Z ditambah sebuah fase. Ini fase ini bebas. Oke. Jadi kamu tahu omega itu sama dengan, dulu sudah belajar ya, 2pi kali frekuensi ya. Jadi ini namanya angular frekuensi ya.
angular frekuensi. Ini frekuensi biasa, ini frekuensi ya. Jadi ingat, frekuensi itu adalah getaran per detik, jumlah getaran per detik ya, jadi satuannya hertz ya. Sedangkan K itu sama dengan 2pi per lambda. Nah, jadi ini hubungannya sama lambda adalah panjang gelombang ya, panjang gelombang. Oke. Sedangkan phi 0 itu adalah fasenya, fase awal ya. Ya fase angka aja itu ya, bisa nilainya 0, bisa tidak masalah itu ya. Yang membuat dia bergerak adalah dua ini. Oke, dalam hal ini dia akan bergerak ke arah Z. Nah, kenapa begitu kita cek sekarang ya, kita pastikan ya. Oke, untuk sederhananya kita set sekarang fasenya 0. Ya, dan kita akan foto gelombangnya setiap waktu ya, setiap waktu saat 0 dan seterusnya. Oke. Jadi kita akan gambar sekarang gelombang yang ini. Apa yang terjadi ya. Jadi kita gambar sumbunya umpamanya ini Z ya. Sumbu Z. Kita akan foto gelombangnya. Ya, sini umpamanya nilai A-nya ya. Nah, kalau kita set dulu ya, kita set pertama waktunya 0 ya, terus kita lihat apa yang terjadi. Ini tentunya kita sudah set 0 ya. Jadi kita pertama kita set T sama dengan 0. T sama dengan 0 sehingga gelombangnya kita menjadi A0 cos minus KZ. Seperti itu. Oke. Nah, kalau minus KZ, cosnya ini sama dengan sin sama cos, kalau minus sama ya. Kalau cos beda ya, kalau kalau sin beda ya. Kalau cos minus itu sama dengan A0 cos KZ ya, itu sama. Oke. Jadi ini kalau T sama dengan 0 kita akan gambar dulu. Punya A0 sekian ya. Jadi di sini adalah pi per 2, di sini pi, sini 3 per 2 pi, sini 2 pi ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau gambarnya itu nanti jadi seperti ini. Ini 0, di sini maksimum ya, 0 lagi, maksimum lagi, dan seterusnya ya. Jadi saya gambar lanjutin seperti itu ya, dan seterusnya ya. Ini saat T sama dengan 0, jadi sini besarnya adalah A0 ya. Kalau saya perpanjang di sini minus A0. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat saat T, pokoknya saya tambahkan T-nya ya. T sama pi per 2. Maka A akan menjadi A0 cos, bukan T ya, omega T ya. Jadi omega T sama dengan pi per 2. Jadi ini omega T. Jadi kita dapat cos pi per 2 minus KZ. Oke. Nah, sekarang kita bisa gambar lagi. Ya, tapi ini lebih hati-hati gambarnya ya. Nah, kalau Z-nya 0, sekarang kita punya cos pi per 2 ya. Cos pi per 2 itu berapa? 0 ya. Cos pi per 2 0. Jadi sekarang saya pakai gambar lain. Jadi saya pakai warna merah ya. Yang ini warna merah ya. Jadi sekarang dia dimulai di 0 di sini. Oke. Terus kalau KZ-nya nanti kita dapatkan pi per 2, maka ini jadi pi per 2 dikurangi pi per 2 ya. Jadi kalau KZ, ini KZ ya. Jadi ini KZ.
Kalau KZ-nya, KZ itu sama pi per 2 berarti di sini ya. Jadi ini sama dengan 0, cos 0 itu 1, jadi dia di sini. Dan seterusnya. Jadi gambarnya nanti seperti ini. Gitu. Di sini lagi. Dan seterusnya ya. Oke. Ya. Jadi itu yang terjadi ketika omega T sama dengan pi per 2 ya. Sekarang saya pakai warna lain lagi. Warna hijau ya. Nah, apa yang terjadi sekarang? Nah, tadi udah merah ya. Ini merah ya. Jadi kalau yang hijau umpamanya omega T itu sama dengan pi. Sehingga A-nya itu sama dengan A0 cos. Kita lihat lagi yang tadi. Sekarang omega T ya. Omega T-nya pi. Sehingga kita buat pi minus KZ ya. Nah, gimana gambarnya? Nah, kita lihat lagi. Kalau KZ-nya 0, jadi ini cos pi. Jadi cos pi itu juga 0 ya. Jadi cos pi 0, jadi mulai juga di sini dia. Kita pakai yang hijau ya. Tapi kalau KZ-nya itu pi per 2, ini KZ-nya. Kalau pi per 2, jadi ini jadi cos pi per 2. Cos pi per 2 itu adalah cos pi tadi berapa? Bukan 0 ya. Cos pi tadi adalah min 1 ya. Jadi dimulai dari sini ya. Jadi kalau KZ-nya 0, ya KZ-nya 0 kita mulai di sini ya. KZ-nya 0. Cos pi itu cos 180 ya. Jadi min 1. Habis itu kalau KZ-nya itu pi per 2 ya. KZ-nya pi per 2 kita sampai di sini ya. Pi minus pi per 2 jadi pi per 2. Cos pi per 2 itu 0 jadi di sini. Nah, kalau KZ-nya pi dia jadi cos 0 ya. Karena di sini pi, di sini pi. Ya, jadi cos 0 itu adalah 1. Jadi di sini posisi. Jadi gambarnya kita nanti menjadi seperti itu. Seperti itu. Ya, sini juga seperti itu. Seperti itu dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi kita lihat sekarang perubahan dari bentuk gelombang ya. Jadi kita lihat yang di sini. Jadi ini adalah T sama dengan 0, omega T sama dengan 0 di sini ya. Omega T sama dengan 0. Yang warna apa ini namanya? Ungu ya, warna ungu. Terus yang warna merah itu omega T sama dengan pi per 2 dan seterusnya. Jadi kamu bisa lihat gelombangnya ini bergerak ke situ. Ya, jadi kalau berjalan dengan waktu gelombangnya bergerak ke kanan. Ya, hal yang sama juga bisa kamu lihat dari di sini ya. Di sini juga kita lihat yang ungu, habis itu yang merah, habis itu yang hijau. Jadi bergerak ke kanan. Oke. Jadi kalau fungsi gelombang kita seperti tadi, yang ini artinya dia bergerak ke kanan atau ke arah Z. Jadi ini yang menentukan arahnya. Nah, umpamanya saya ubah sekarang jadi plus, ya. Kamu bisa cek lagi sendiri. Kalau ini plus, maka yang terjadi nanti dia gelombangnya bergerak ke kiri. Jadi arah nanti kembali lagi ke situ ke kiri. Oke. Jadi kalau saya tulis summary ya di sini ya. Jadi saya tulis bergerak ke arah plus Z. Itu fungsi gelombangnya akan menjadi A sama dengan A0 cos atau sin juga bisa ya, omega T minus KZ. Pastinya kita angkat 0 juga bisa. Kalau ke arah min Z kebalik ya. Jadi itu A sama dengan A0 cos omega T plus KZ ya. Jadi ini namanya gelombang bergerak ya. Jadi dia tidak diam di satu tempat ya. Jadi kalau kita seperti tadi ya, kita foto ternyata dia berubah ke kanan, bergerak ke kanan. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi kamu bisa manipulasi sendiri ya, lihat-lihat apa yang terjadi ya. Nah, tentunya kita tahu juga dari pelajaran yang dulu ya di SMA atau SMP ya, bahwa gelombang itu bisa berinterferensi namanya.
interferensi ya. Jadi dia bisa bergabung dengan gelombang yang lain ya. Jadi kita akan sekarang bahas itu ya, interferensi gelombang. Ya. Dan kita anggap gelombangnya satu frekuensi atau monokromik namanya ya, monokromik ya, gelombang. Jadi ini artinya frekuensinya sama, tidak berbeda-beda ya. Jadi kalau berwarna dia, kalau cahayanya berwarna itu kita interferensinya agak sedikit. Nanti kita akan bahas ya, itu namanya dispersi ya. Nah, kamu tahu juga seperti kita bahas tadi ya. Jadi kalau kita punya gelombang yang sama satu fase. Jadi dia seperti ini, terus ada dia seperti ini, jadi bersamaan ya. Nanti ini kita hasilnya dua-duanya akan tambah besar seperti itu. Ya, ini namanya interferensi konstruktif ya. Konstruktif. Ada juga yang destruktif ya, kalau beda fase ya. Beda fase. Nah, kebetulan kalau bedanya itu 180 kayak gini ya, nanti hasilnya akan flat seperti itu. Ini namanya destruktif ya. Jadi intinya gelombang yang besar ini di cancel sama yang negatif. Ini positif negatif, negatif positif ya. Jadi itu unik untuk gelombang. Oke. Jadi kembali ke cobaan yang tadi ya. Cobaan yang ini ya. Jadi ini adalah di sini adalah interferensi gelombang ya. Ya. Jadi ini adalah dua sumber gelombang ya. Yang satu di sini, yang pokoknya untuk yang daerah ini ya. Yang satu di sini. Jadi dua gelombang yang berbeda ini berinterferensi di sini. Kalau interferensinya nanti di sini satu fase, maka dia akan terang ya. Kalau nanti beda fasenya 180, dia akan menjadi gelap. Oke. Jadi kita bisa tulis, kalau kita punya sebuah dua gelombang ya, dua gelombang A1 dan A2 ya. Jadi A total nanti kita bisa tambahkan A1 plus A2 ya. Tentunya ini bervariasi terhadap X dan T ya, terhadap jarak dan waktu ya. Nah, tentunya kita bisa tulis A1 itu bisa ditulis A01 cos ya, seperti tadi omega T minus K R1, itu jaraknya, atau kita pakai R sekarang ya, karena 3 dimensi umpamanya ya. A2 itu adalah A02 cos juga, omega T minus K R2. Jadi di mana di sini ada dua sumber ya, dia berinterferensi di satu tempat seperti itu. Jadi ini A1, ini A2. Jadi ini R1 ya. Jadi ini R2. Jadi dia berinterferensi di sini. Kita lihat gabungannya. Oke. Nah, untuk mempermudah perhitungan ya, ini juga kamu bisa pakai langsung ya. Cuma untuk mempermudah kita akan kenalkan namanya teknik fasor ya, teknik fasor, di mana kita akan ubah ekspresi ini menjadi bilangan kompleks. Bilangan kompleks ya. Oke. Jadi kita bisa tulis di sini. Tadi solusinya yang ini ya. Jadi saya tulis saja di sini ya. Jadi kamu kalau belajar matematik, kamu ingat bahwa cos X itu bisa saya tulis dalam bentuk E IX
plus E minus IX per 2. Oke. Atau sin X itu sama dengan E IX minus E minus IX per 2I. Ya. Jadi ini bilangan kompleks ya. Atau kita bisa pakai ekspresi yang ini ya. Jadi cos X itu kita bisa tulis dalam bentuk ini namanya real dari eksponen atau E juga sama ya, IX. Nah, jadi seperti ini. Oke. Dari sini kamu bisa juga lihat ya. Jadi bahwa eksponen IX itu sama dengan cos X plus I sin X ya. Jadi kalau saya ambil real, ini real artinya ya. Jadi ini operator real. Real dari eksponen ini adalah cosnya. Nah, kalau mau pakai sin, kamu tinggal pakai imaginary-nya ya. Imaginary-nya ini. Ya. Jadi itu akan nanti mempermudah perhitungan ya. Jadi kita bisa tulis yang ini sama yang ini menjadi seperti ini. Jadi A1 itu sama dengan A01 ya, kali real dari eksponen IX. I dalam hari ini ya. Yang ini ya, dalam kotak ini ya, omega T minus KR1. Begitu juga A2 A02 real dari eksponen omega T minus KR2 ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tinggal diganti sama real eksponen. Ya. Dan aljabranya adalah nanti semuanya kita pakai aljabar biasa. Terakhir kita akan cari nilai realnya. Oke. Nah, jadi kita tulis A1 di sini, ulang lagi ya. Jadi kita anggap jadi ini kita hilangkan realnya dulu ya, nanti kita ambil lagi. Jadi kita tulis eksponen I omega T minus KR1. Oke. Oh ya, untuk konvensi saya tulis ini minus juga nggak apa ya. Jadi ini sama ya. Jadi tulis ini minus ya. Terus A2 sama dengan A01 kali eksponen minus I omega T minus KR2 seperti itu. Oke, jadi kalau saya tambahkan ini kita dapat A total ya. Jadi A total tambah A2 ya. Oke, nanti kamu dapat A, ini A02 ya. A02. A01. Jadi yang beda ini sama ya. Jadi faktornya ini bisa dikeluarin, nanti yang beda ini. Jadi ini ada eksponen I KR1 ditambah A02 eksponen I KR2 seperti itu. Nah, semuanya ini saya kalikan dengan kali dot ya, eksponen minus I omega T seperti itu. Karena ini sama, saya bisa keluarin ya. Oke, jadi kita dapat itu. Nah, sekarang kita tertarik dengan bukan A ya. Jadi ini amplitudenya, tetapi intensitas. Jadi intensitas itu nanti akan proporsional dengan nilai A absolut. Jadi kuadrat. Ya. Jadi ini kita bisa hitung dengan mencari AT dikali dengan AT konjugat ya. Jadi ini cara mencari nilai absolut di bilangan kompleks. Oke. Jadi apa nilai konjugat dari AT? Ini konjugatnya kita bisa tulis AT konjugat. Kamu tinggal ganti nanti I-nya dengan minus I ya. Itu sama dengan A01 minus I
KR1 A02 eksponen, jadi I nya jadi minus I KR2. Jadi ini konjugatnya dot eksponen jadi plus I omega T. Ya. Jadi kalau kamu kalikan dua ini, nanti ini mengcancel, term ini mengcancel karena dia ini satu plus, ini minus ya. Jadi kita dapat A T konjugat itu nanti dapatnya ini kali ini aja. Jadi saya ulangi lagi ekspresinya, ini kali ini. Oke. Nah, hati-hati dalam mengkalikan ya. Jadi ini term ini kali ini dulu, kita lihat apa yang hasilnya ya. Jadi yang pertama, kali yang pertama kita dapat A01 eksponennya karena saling mengcancel ya. Jadi dia jadi kuadrat saja. Oke. Demikian juga ini kali ini. Ini kali ini mengcancel juga, A02 kuadrat. Oke. Karena ini sama ya, tapi plus dan minus. Tetapi ada juga tambahan faktor menyilang ya, ini kali ini. Dan ini kali ini. Jadi kita kalikan ini dulu. Ini kali ini itu sama dengan A01 A02 eksponen I K R1 minus R2 ya. R1 minus R2. Ini kali ini gimana? Jadi sama juga A01 A02 eksponen I K, kebalik sekarang R2 minus R1 ya, ini minus R1, jadi R2 minus R1. Jadi ini hasilnya ya. Tapi perhatikan yang ini, yang saya kurung kotak ini ya. Ini adalah dua term yang kalau ini plus kita anggap plus, ini minus ya. Jadi berlawanan tanda saja. Ini plus, ini minus. Berbalik di sini ya. Ini R1 R2, ini R2 R1. Oke. Jadi saya tulis lanjutin lagi ya. Jadi kita bisa tulis di sini AT konjugat itu sama dengan A01 kuadrat plus A02 kuadrat ya, plus A01 A02, saya keluarin termnya ya, seperti itu, kali apa? Dikali ya, eksponen saya tulis I aja ya, biar lebih kecil kelihatannya. I K R1 min R2, saya tulis ditambah E minus IK R1 min R2 kurung tutup ya. Kenapa minus ini? Jadi ini saya jadiin sama R1 R2 ya. Jadi saya ada minus ini. Oke. Nah, jadi kita balik lagi ke tadi, ke ekspresi yang ini ya. Eksponen IX itu sama dengan cos X plus I sin X ya. Jadi saya tulis lagi di sini I K R1 min R2 itu sama dengan cos K R1 min R2, oke, plus I sin K R1 min R2 ya. E min I K R1 min R2 yang ini ya, itu sama dengan cos K R1 min R2, sekarang minus ya, karena ini tandanya minus, I taruh sini saja. Jadi I sin
R1 min R2. Seperti itu. Ya. Jadi ini ditambahin, kalau saya tambahkan dua-duanya ini ya. Jadi termnya ini mengcancel. Ya. Sehingga nanti kalau saya tambahin, saya dapat di sini 2 cos K R1 min R2. Seperti itu. Jadi termnya kita di sini menjadi AT prime itu sama dengan A01 kuadrat plus A02 kuadrat plus, ini ada 2 sekarang, 2 A01 A02 ya, cos K kali R1 min R2. Jadi ini hasilnya. Oke. Nah, kita tadi sudah kita bilang berarti intensitas itu proporsional dengan AT kuadrat ya. Jadi kita bisa bilang ini adalah intensitas yang dipancarkan oleh A1 ya. Jadi ini kita bisa bilang ini jadi intensitas total ini intensitas total kita itu sama dengan ini intensitas dari 1 ya ditambah intensitas yang 2 ya. Dan ini namanya faktor interferensinya. Jadi ini 2 akar I1 I2 dikali cos K R1 min R2. Oke. Jadi kalau cahaya itu kita anggap sebagai sinar, bagian yang 2 ini belakang ini nggak ada ya. Hanya I1 tambah I2 saja. Tapi karena dia sebagai gelombang, jadi ada ini faktor interferensi. Oke. Nah, ini nanti akan yang menyebabkan terjadinya gelap terang. Oke. Nah, setelah kita tahu ini, kita sekarang siap untuk menghitung apa yang terjadi dengan percobaan yang tadi ya. Oke. Nanti kita akan kembali lagi ke sini ya. Jadi percobaan yang itu gimana sih? Ya, jadi kita bedah dulu sekarang ya. Jadi percobaan yang itu ada sinar datang. Terus dia melalui 2 slit yang kecil. Jadi kita anggap ada bukaan kecil. Seperti itu ya. Di sini ada layarnya. Jadi setiap slit yang kecil, lubang kecil ini, dia akan menjadi sumber gelombang ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada R1, di sini R2 seperti itu. Oke. Nah, kalau saya di tengah-tengah ini harus saya perbesar dulu ya. Jadi saya perbesar saja ya. Ini slitnya, saya panjangin sedikit di sini. Jadi di sini ada ini R1-nya kita. Jadi ini R2-nya kita ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tengah-tengah sini, saya gambar pakai warna lain saja ya. Oke, sama warna merah saja ya. Di tengah-tengahnya ya, seperti ini ya. Oke. Dan tingginya ini saya bilang Y. Terus panjangnya ini L. Ini L. Oke. Terus apa lagi? Ini kita slitnya itu lebarnya A ya. Slitnya lebarnya A, sehingga kita punya yang ini adalah A/2. Yang ini juga A/2 ya. Nah, kalau kita pakai Pitagoras, kita bisa hitung R1 ya. Jadi sini R1, biar kamu bisa lihat sana, R1 itu sama dengan, oke, saya pakai warna yang lain. Perhatikan segitiga yang ini ya. Ini R1. Oke.
Jadi kita bisa pakai Pitagoras yang ini ya. Jadi R1 sama dengan akar Pitagorasnya ya. Ini panjangnya L, jadi L kuadrat. Terus tingginya ini ya. Tingginya ini adalah Y dikurangi ini. Jadi ini adalah A per 2 ya. Jadi ditambah Y dikurangi A per 2 kuadrat. Itu R1. Oke. Nah, gimana dengan R2? R2 saya tarik ke sini. Di sini juga ada A per 2 ya. Jadi segitiganya yang ada yang hijau itu. Sehingga kalau dia R2 itu sama dengan akar tetap R kuadrat ditambah Y sekarang plus ya A per 2 karena Y nya di sini A per 2 ini kuadrat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari R1 kurang R2 atau yang ini ya. R2 kurang R1, jadi sama aja ya, karena cos ya sini fungsinya. Cos plus tambah minus itu sama ya. Jadi karena R2 lebih panjang, kita coba R2 min R1. Oke. Jadi itu saja intinya. Ya. Nah, untuk mencari ini kita akan nanti bahas di video yang berikutnya ya. Oke, sampai ketemu lagi.